Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di video belajar manajemen dan akuntansi. Untuk topik kali ini adalah bagaimana menemukan research gap. Nah, menemukan research gap ini bisa kita temukan dari kita membaca telah yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, sebenarnya research gap itu apa sih? Sebenarnya research gap itu adalah celah penelitian. Ya, jadi kalau ibarat rumah ya, rumah itu berarti batu batanya itu konsep ya, kemudian temboknya itu adalah model. Nah, kemudian teori itu berarti tembok-temboknya itu juga bisa sebagai teori, dan rumahnya adalah rumah topik dari yang kita buat itu. Nah, jadi research gap ini sebenarnya celah, sehingga dari celah itu nanti kita bisa lakukan penelitian. Jadi kenapa kalau kita meneliti A, B, C itu karena kita research gap, karena ada celah di situ sehingga kita isi celah tersebut. Nah, yang pertama adalah research gap itu bukan sekedar hasil penelitian yang berbeda. Nah, ini banyak sekali saya temukan bahwa jurnal-jurnal yang ada atau mungkin teman-teman ketika menulis skripsi itu hanya sekedar melihat hasil penelitiannya saja. Misalnya contoh ya, penelitian A hasilnya negatif signifikan. Penelitian B hasilnya negatif signifikan. Penelitian C hasilnya positif signifikan. Penelitian D hasilnya adalah positif tidak signifikan. Nah, kalau seperti itu teman-teman terus jadi meneliti karena alasan itu tentu tidak bisa dibenarkan secara celah penelitian ya. Karena yang namanya hasil berbeda itu sudah sangat wajar. Karena apa? Yang pertama, bisa jadi respondennya juga berbeda. Ibaratnya saya mau pergi ke Solo, dari Salatiga nih mau ke Solo. Biasanya kalau naik bis itu 1 jam. Tapi kebetulan saya naiknya becak, teman-teman. 10 jam. Hasilnya beda kan? Naik bis itu 1 jam, naik becak itu 10 jam. Ya kan? Ya wajar berbeda. Jadi berbeda karena apa? Transportnya beda. Sama kayak penelitian. Bisa berbeda karena bisa jadi metodologinya berbeda, bisa jadi respondennya berbeda, atau pengolahannya berbeda, dan lain sebagainya. Banyak banget faktornya. Sehingga hasil penelitian yang berbeda itu tidak serta-merta mentah itu jadi alasan kita untuk meneliti. Kita harus telusuri lebih lanjut lagi, begitu ya. Jadi bukan karena A, B, C berbeda terus kita teliti gitu. Itu malah jadi kita jadi menambah bingung orang-orang untuk meneliti gitu loh ya. Yang kedua, masalah penelitian bukan masalah si peneliti. Jadi kan kadang sering ya kita membuat sebuah research gap itu masalahnya sebenarnya bukan masalah penelitian, tapi masalah kita karena kita memang butuh membuat skripsi untuk kelulusan. Itu kan masalah kita gitu loh. Supaya kita lulus kan bikin skripsi. Nah, itu jadi masalah si peneliti, bukan masalah penelitian. Nah, alasannya research gapnya nggak jelas gitu. Nah, itu perlu kita perlu kita dalami lagi bahwa research gap itu tidak seperti itu, teman-teman. Research gap ya kita masalah penelitian, alasannya alasan-alasan penelitian, karena penelitian satu itu begini, dua begini, nah ini harusnya begini, ini gitu, dan lain sebagainya ya. Oke, yang ketiga, meskipun belum diteliti tetapi harus dibuktikan bahwa penelitian tersebut perlu diteliti. Nah, jadi research gap itu poinnya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah belum diteliti. Pasti ketika nanti menulis research gap itu ada kata-kata belum diteliti dengan parafrase atau dengan kata-kata yang sesuai dengan kata-kata kita ya, tentunya ya. Tapi yang pertama itu belum diteliti, pasti belum diteliti dulu. Ya, itu sudah pasti. Nah, sekarang tinggal belum ditelitinya itu perlu nggak kita teliti gitu loh. Kan bisa jadi belum diteliti tapi nggak perlu diteliti. Nah, jadi itu bedanya ya. Kayak tadi misalnya yang ini nomor 1 tadi ya, berdasarkan bukan sekedar hasil penelitian yang berbeda. Misalnya penelitian ini kemudian berbeda, kan tidak konsisten. Terus kita teliti, ya gimana? Ya apa ya? Nggak worth it untuk diteliti gitu loh, nggak menarik gitu loh. Justru karena belum diteliti ya, kemudian perlu diteliti. Jadi kita harus membuktikan bahwa yang belum diteliti tadi itu perlu diteliti, teman-teman. Ya, atau ada manfaatnya, istilahnya seperti itulah untuk diteliti. Nah, itu akan menjadi menjadi satu hal yang menarik untuk kita buat penelitian atau skripsi gitu loh ya. Nah, untuk supaya teman-teman lebih jelas, saya akan coba praktekkan ya, teman-teman. Kita coba menemukan research gap dan contoh-contoh research gap dari beberapa penelitian. Nah, ini saya ambil 2 penelitian saja dulu ya.
Oke, nanti teman-teman bisa cari. Misalnya di sini ini adalah tulisan saya. Ya, ini adalah jurnal yang saya tulis, yaitu tentang understanding the determinant of SME owners intention to waive bank credit. Nah, teman-teman di jurnal ini kita coba belajar menemukan list escape-nya ada di mana. Meskipun saya penulisnya, tapi teman-teman harus paham, ya. Di sini kita lihat di ini untuk introduksi, nanti saya akan bahas ketika ini ya, membahas tentang latar belakang atau bab 1 ya. Oke, kemudian kita lihat coba list escape-nya ada di mana. Oke, coba kita lihat ya. Di sini teman-teman, ya, kita lihat. Ya, kurang lebih kalimatnya ini ya. Karena ini jurnalnya cukup singkat ya, jadi tidak panjang, tidak apa ya, banyak. Nanti ada satu lagi yang banyak juga. Nah, ini contohnya ya. Kita coba baca. SME owners intention to apply for bank credit also likely affects the limited scope of bank credit to reach SMEs. It is possible that SMEs have the adequate capacity to have bank credit, but their owners do not intend to do so. As proposed by Harvey et al. 2012 and Hesmati 2013, the low intention of SME owners to apply bank credit causes limited access of SME owners to formal financial institution. Artinya gini, UMKM itu minat UMKM atau niat UMKM untuk mengajukan kredit itu mempengaruhi batasan dia dalam memiliki kredit tersebut, sehingga maksudnya adalah ketika pelaku UMKM itu tidak memiliki minat atau memiliki minat, itu akan berpengaruh terhadap dia bisa masuk dalam skop kredit atau enggak, atau dia bisa menerima kredit atau enggak, gitu aja ya. Nah, oke, itu ya. Kemudian ini yang menjadi menjadi list escape-nya, intinya it is possible that SMEs have the adequate capacity to have bank credit, but their owners do not intend to do so. Oke. Ada kemungkinan bahwa pelaku UMKM itu memiliki kapasitas yang cukup untuk memiliki kredit. Ini ya. Tapi pemilik UMKM tersebut tidak berminat atau tidak berniat. Nah, itu yang belum ditelitinya kan itu. Ya, sebagai alasannya kan itu, gitu. Nah, itu dijelaskan lagi oleh kalimat selanjutnya bahwa as proposed by Harvey et al. Hesmati, the low intention of SMEs owners to apply bank credit causes limited access. Jadi minat yang rendah dari pelaku UMKM tersebut berpengaruh terhadap atau menyebabkan terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan formal. Nah, seperti itu. Jadi sudah dibuktikan dengan penelitian sebelumnya bahwa minat pelaku UMKM ini rendah, sehingga berpengaruh terhadap aksesnya pelaku UMKM terhadap financial institution atau institusi keuangan seperti bank misalnya ya. Nah, dengan nalarnya apa? Nalarnya tadi adalah adequate capacity, ada kecukupan modal kan. Coba dinalar aja. Orang yang punya usaha bagus ya, sehingga memiliki kecukupan modal, kecukupan kapasitas, maka dia bisa saja tidak mau atau tidak berniat untuk menggunakan kredit. Ya. Karena dia bisa jadi nggak bisa banget, dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian dari Harvey dan Hesmati gitu. Nah, jadi jelas ya, yang belum diteliti adalah karena di dalam penelitian tentang akses keuangan ya, minat ini belum ada yang belum diteliti, yaitu ketika ada kapasitas tapi kok dia tidak berminat. Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, itu belum diteliti. Kemudian perlu diteliti karena penelitian sebelumnya juga sudah ada di situ, dan bermanfaat juga untuk bank, bahwa dengan begitu bank bisa tahu apakah aksesnya sudah optimal atau tidak, begitu. Oke. Lalu coba artikel yang kedua ya, kita coba. Ini artikelnya ditulis oleh ini ya, dari Ethiopia sepertinya ya. Ya, Jimma University. Kita coba lihat ya, research gap-nya ada di mana.
Nah, ini cukup panjang ya. Oke, kita lihat di sini, kita coba highlight di sini ya. But. Nah, biasanya kalau resescape itu ada kata-kata tetapi, meskipun, sedangkan. Nah, itu ciri khas dari resescape itu kayak gitu. Nah, ya. Oke. Nah, setidaknya ini ya. Setidaknya kurang lebih di paragraf ini, kalimat ini ya. Coba kita baca dari sini saja. Nowadays, the bank industry have been growing rapidly in Ethiopia. Jadi di Ethiopia itu perkembangan bank sangat cepat ya. Dan bla 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 bla. But as per the knowledge of the researcher, there were only few content research done regarding customer bank selection in Ethiopia. Masih sedikit ya peneliti yang mencoba melihat bank selection decision tadi di Ethiopia. Oke. Lah kok bisa? Lah selama ini siapa saja? Guitom dan David di Addis Ababa. Guitom menceritakan. Kemudian David 2013 kriterianya adalah demografi. Nah, ini ternyata yang belum diteliti adalah yang di Ethiopia dan yang bukan tentang demografi saja gitu loh. Nah, itu belum diteliti. Kenapa perlu diteliti sekarang? Yang poin yang kedua. Karena di Ethiopia itu perkembangan bank sangat cepat sehingga perlu dilihat apakah efektivitas dari bank tersebut dalam meluncurkan kredit dan lain sebagainya itu sudah maksimal atau sudah optimal. Nah, seperti itu ya contohnya teman-teman untuk ResearchGap. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah mendownload kajian pustaka yang banyak itu, pilihlah beberapa artikel yang memang dia bisa menjadi perwakilan kita dalam membuat ResearchGap. Kayak di artikel saya tadi hanya ada dua artikel yang memang jadi artikel inti untuk membuat ResearchGap. Kemudian ini ada beberapa juga, ada dua juga ya kalau nggak salah ya untuk ResearchGap-nya. Kemudian dikasih nalar juga bahwa bank di Ethiopia juga semakin berkembang. Jadi pilihlah mungkin ada 1-5 artikel yang memang dia ResearchGap menjadi artikel atau alasan kita untuk meneliti gitu loh. Jadi nggak banyak memang. Nanti teman-teman akan banyak menggunakan kutipan atau menggunakan artikel sebagai referensi adalah ketika menulis. Nanti akan saya ajari juga. Jadi kalau menulis itu nanti harus teman-teman banyak artikel gitu loh. Kalau ResearchGap paling hanya 1-5 untuk melihat alasan teman-teman ketika meneliti. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya yaitu penulisan latar belakang atau pendahuluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.